Baik, di sini kita akan membahas mengenai Wilcoxon match pair. Nah, Wilcoxon match pair ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, uji ini sering digunakan sebagai alternatif dari uji T berpasangan jika data tidak terdistribusi normal. Nah, untuk contoh soalnya, seorang mentor ingin mengetahui apakah setelah mengikuti bimbingan belajar bahasa Inggris miliknya, maka skor TOEFL seseorang akan meningkat. Nah, untuk itu diambil 15 sampel siswa sebagai sampel. Nah, untuk dicatat skor TOEFL sebelum dan sesudah mengikuti bimbingannya. Nah, diperoleh hasil pada tabel di bawah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka H0-nya itu tidak terdapat perbedaan skor TOEFL sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan belajar. Nah, H1-nya terdapat perbedaan skor TOEFL sebelum dan sesudah bimbingan belajar. Nah, akan diuji menggunakan Wilcoxon match pair ini dengan tingkat kesalahan 5%. Nah, untuk pengujian hipotesisnya seperti pada di tabel, ada nilai sebelum dan sesudah, kemudian ada nilai selisih dan ranking dari siswa-siswa tersebut, data siswa tersebut. Nah, keterangannya, dalam melakukan perankingan ini tanda positif dan negatif tidak diperhitungkan. Nah, dalam artian semua nilai selisih dianggap positif. Nah, apabila terdapat dua atau lebih nilai yang sama, maka ranking untuk nilai tersebut adalah rata-rata dari kemungkinan ranking nilai tersebut. Contoh di sini tadi ada yang sama, itu adalah nilainya 56. Nah, menepati kemungkinan ranking 7 dan 8. Nah, maka ranking untuk nilai 56 ini adalah 7 ditambah 8 per 2 sama dengan 7,5. Nah, dari tabel di atas diperoleh T negatifnya itu sama dengan 10, kemudian T positifnya itu 81, dan T minnya itu 10,81 sama dengan 10. Nah, dimana N nya sama dengan 13. Nah, karena data tersebut sampelnya kecil, maka T hitung sama dengan T min dalam kurung 10,81 sama dengan 10. Nah, T table sama dengan T 0,5,13 sama dengan 17. Nah, ternyata T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel. Nah, dengan demikian H0-nya itu ditolak. Kemudian kita menggunakan SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPS-nya. Kita salin data yang telah diberikan tadi, kita copy, kemudian kembali lagi ke SPSS, kita Ctrl V, kemudian ke variable view, name kita rubah jadi sebelum, kemudian yang kedua kita rubah sesudah, kemudian measure-nya kita ganti nominal kedua-duanya. Setelah itu kita kembali ke data view, kemudian kita klik analyze dan parametric test, kemudian kita lagi jadi dialog, kemudian to relate sample. Nah, setelah itu kita pindahkan data kita. Setelah itu kita klik, kita akan mencari Wilcoxon, kita klik Wilcoxon, kemudian kita oke. Nah, muncullah data seperti ini. Negatif ranknya, dimana N nya ada
3 pangkat A, main rank 3,33, sum of rank 10, terus positive rank 10 pangkat B, N-nya, kemudian min ranknya 8,10, sum of ranknya 81, ties-nya ada 2, totalnya 15. Didapatkan sesudah lebih kecil daripada sebelum, yang B sebelum lebih besar dari sesudah, yang C sesudah sama dengan sebelum. Nah, kemudian kita dapatkan tes statistiknya sesudah dan sebelum. Asim psych-nya nilai Z-nya negatif 2,482 dan asimnya sim psych to TET yaitu 0,031. Seperti hasil ini. Ternyata nilai p-value lebih kecil dari alpha, yaitu 0,013 lebih kecil atau sama dengan 0,05. Dengan demikian A0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor TOEFL antara sebelum dan sudah mengikuti bimbingan belajar.